Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Agimikon. Kami menyediakan peralatan lengkap minimarket serta melayani pembuatan minimarket mandiri. Sebelum menyaksikan video saya kali ini, mohon untuk subscribe, like, komen, ataupun bisa di-share ke teman-teman atau kerabat yang mungkin membutuhkan atau memang lagi pengen buka usaha di bidang retail. Nanti bisa menghubungi kami. Untuk nomornya nanti akan kita cantumkan di bagian bawah video ini. Sebelum membahas tentang usaha retail, minimarket modern atau toko modern, mungkin teman-teman beranggapan ini membutuhkan modal yang sangat gede. Nah, hilangkan untuk pemikiran seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk memulai usaha retail, toko modern ataupun minimarket itu sebenarnya bisa dimulai dengan budget yang bisa terjangkau. Jadi nggak perlu gede-gede teman-teman ya. Dan untuk asetnya pun itu harganya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal. Jadi masih bisa dijangkau. Kenapa usaha retail ini sangat menjanjikan? Karena untuk usaha retail atau toko ini ke depannya itu pasti bisa kita andalkan. Usaha retail tidak kenal musim karena barang-barang yang kita jual itu adalah kebutuhan pokok. Nah, untuk lokasinya pun teman-teman nggak usah bingung dulu, nggak usah bingung. Misalkan kita mau cari tempat usaha atau lokasi usaha, itu nggak harus sewa teman-teman. Untuk lokasi usaha kita bisa manfaatkan di rumah kita dulu. Misalkan ada teras rumah yang sekiranya bisa kita rombak untuk menjadi toko, atau garasi mobil yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan toko gitu teman-teman ya. Jadi untuk biaya lokasi itu bisa kita alihkan ke aset ataupun barang dagangan. Dan untuk barang dagangannya pun kita nggak usah perlu kulaan terlalu banyak untuk kuantitinya, tapi kita usahakan banyak dalam kuantiti itemnya. Jadi kita ratain semuanya, yang mau kita jualan produknya apa aja, itemnya apa aja. Nah, kita harus kompletin dulu, nggak harus banyak untuk itemnya teman-teman ya. Jadi misalkan untuk satu item barang itu untuk pertama kali kita kasih dengan kuantiti minimal 6 piece, itu aja sudah bisa jalan teman-teman. Jadi untuk meminimalisir budget modal di barang dagangan, untuk mengakalinya itu jangan terlalu banyak-banyak dulu dalam kuantiti pembeliannya. Kalau untuk kuantiti pembeliannya dalam jumlah kartonan, mungkin kita bisa belikan di item seperti mie instan yang sekiranya itu perputaran lakunya atau pembelinya itu banyak. Jadi kalau mie instan kita beli eceran kan rata-rata kan kebanyakan di grosiran itu nggak ada, atau di sales pun kalau mie instan kan memang minimal harus 1 karton. Nah, itu kita beli 1 karton nggak masalah gitu teman-teman.
Itu untuk barang dagangan ya. Jadi untuk barang dagangan nggak usah terlalu banyak untuk kuantitinya, tapi itemnya yang kita banyakin biar kelihatan waktu pertama kali kita buka item yang kita jual itu udah bervariatif, bermacam-macam untuk itemnya, seperti dari minuman, snack dan biskuit, mungkin deterjen, ada lagi mungkin dari peralatan bayi seperti popok, sabun, sampo, atau mungkin bisa juga untuk susu formula, kebutuhan bayi lainnya gitu. Dan untuk personal care-nya kita bisa ambilkan untuk sampo, sabun, pewangi badan, deodoran dan semuanya. Jadi untuk pembukaan awal atau usaha yang akan kita mulai, kita cari image-nya di toko kita supaya toko kita terlihat lengkap untuk barang dagangannya. Nah, selain untuk barang dagangan, mungkin kita bisa alokasikan budgetnya untuk di aset toko seperti rak minimarket, terus komputer dan lain-lain. Jadi aset ini atau rak toko ini seperti rak minimarket itu bisa menampung satu unit itu bisa menampung kurang lebih rata-rata di 70 item gitu. Jadi kalau misalkan di toko kita ada 10 rak minimarket, itu kurang lebih di angka 700 sampai 1000 item. Jadi sudah lumayan banyak gitu teman-teman. Dan untuk modalnya semuanya kita nggak perlu dulu mengeluarkan modal atau budget yang terlalu gede gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya lokasi toko, sudah ada ininya dengan ukuran standar toko minimarket, nah itu bisa kita optimalkan untuk semuanya dari aset dan barang dagangan gitu. Nah, untuk asetnya yang lain lagi seperti komputer dan program kasir, nah, itu gunanya untuk administrasi di toko kita. Kita bisa pantau untuk stoknya, kita bisa pantau untuk marginnya, dan yang pasti di komputer kita pakai komputer ini akan lebih memudahkan kita dalam bertransaksi, transaksi pembelian dari konsumen atau transaksi pembelian kita ke sales. Jadi kita tinggal memasukin data aja, terus konsumen yang beli sudah nggak kita layanin untuk pengambilan barangnya. Jadi konsumen itu istilahnya mengambil barang pembeliannya secara sendiri. Jadi kita tinggal melayani untuk transaksi pembayarannya saja. Jadi lebih simpel dan menghemat waktu kita dalam mengoperasikan toko. Nah, selain itu di program komputer ini juga terdapat program-program yang lainnya teman-teman. Seperti kita kalau mau stok opnam atau menghitung barang, itu di sini sudah ada programnya. Jadi kita tinggal pantau stoknya. Terus untuk barang dagangannya diusahakan di depan rak atau di bibir rak atau di depan produknya itu diusahakan kita kasih label harga teman-teman ya. Jadi saat konsumen masuk ke toko kita, beli di toko kita, kita sudah tidak perlu menjelaskan berapa harganya, atau konsumen sudah tidak perlu lagi tanya kepada kita harganya berapa, karena di raknya, di depan produknya sudah terdapat label harga. Nah, di program ini
ini juga sudah terdapat untuk program cetak label harga. Jadi lebih memudahkan kita lagi dalam mengasih label harga untuk barang-barang yang kita jual di toko kita. Jadi lebih simpel teman-teman ya, gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin akan memulai usaha, insya Allah bisa kita bantu dengan mengadakan rak minimarket. Kita menyediakan rak minimarket, dan misalkan dari teman-teman masih awam ini ya, belum paham tentang dunia minimarket atau bisnis retail ini, nanti teman-teman bisa menggunakan jasa dari kami, karena kami juga menyediakan untuk jasa start setup juga. Jadi jasa start setup ini kita mulai dari awal pembukaan toko, mulai dari masuknya rak, barang dagangan, aset-aset yang lain, sampai nanti untuk pendisplayan barang, penataan barang, sampai nanti grand opening. Jadi istilahnya nanti teman-teman bagi yang ingin menggunakan jasa dari kami, jadi teman-teman tinggal memulai saja saat sesudah grand opening. Jadi tinggal menjalankan, nanti selesai grand opening kita arahkan, kita pandu juga, dan teman-teman juga tinggal jalan pada saat selesai grand opening. Nah, untuk bagi teman-teman juga yang sudah memiliki usaha retail namun belum terkonsep atau belum tersistem seperti minimarket atau toko modern, nah kita sarankan teman-teman coba di upgrade tokonya, dirubah menjadi konsep toko modern atau minimarket mandiri. Barangkali nanti kedepannya bisa mendongkrak omset untuk toko teman-teman. Nah, jadi bagi yang belum upgrade tokonya, itu nanti akan lebih memudahkan teman-teman dalam mengontrol stok barang, dalam mengontrol pembelian barang ataupun transaksi. Jadi lebih simpel dengan menggunakan komputer dan program kasir. Jadi teman-teman tinggal melihat datanya, penjualan hari ini berapa, omsetnya berapa, terus item-item yang keluar itu apa saja. Dan yang lebih penting lagi, di komputer program ini terdapat juga peringkat penjualan item tertinggi teman-teman ya. Jadi bisa kita fokuskan pada peringkat penjualan item tertinggi ini untuk supaya kita menyediakan stok itu lebih banyak ketimbang di hari-hari kemarin. Semisal kita ambil untuk item 1000, ambil item 1 sampai 200 item. Nah, itu kita lihat, kita evaluasi penjualan kita per hari berapa, dan yang pasti di Pareto itu atau item peringkat penjualan tertinggi sudah pasti ada konsumen yang membelinya karena masuk ke dalam item penjualan tertinggi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kita harus pembelian banyak, laku nggak ya gitu, karena sudah terekam di program semuanya teman-teman. Dan untuk item yang belum laku atau kurang laku atau bahkan nggak laku sama sekali, itu bisa kita lihat teman-teman. Jadi misalkan item-item yang nggak laku, kurang laku, atau belum pernah keluar sama sekali, nah itu mungkin jangan kita
melakukan pembelian lagi atau kulaan lagi. Jika kita melakukan pembelian lagi, nanti akan terjadi stock over dan perputaran itu nanti akan melambat. Jadi kita alokasikan saja untuk modal kita. Misalkan ada penambahan modal, ya kita alokasikan saja ke item yang sering laku. Jadi biar perputaran barangnya itu bisa kelihatan. Dan mungkin untuk item-item yang nggak laku atau kurang laku, mungkin kita bisa melakukan promo. Kita bisa melakukan promo di toko kita masing-masing. Gitu dulu teman-teman. Mungkin sedikit pengalaman dari saya, bisa sharing sama teman-teman. Jika video kita ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong dukung untuk channel kita supaya menjadi pembelajaran atau sharing untuk kita dan teman-teman semuanya. Atau mungkin video kita ini bermanfaat, nanti bisa teman-teman share atau bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara atau kerabat yang mungkin memang membutuhkan informasi tentang seputar retail, toko retail atau minimarket. Nanti sebisa mungkin insya Allah akan kita bantu. Jika teman-teman juga ingin membuka toko, insya Allah kita juga bisa support, mulai dari aset toko, barang dagangan untuk pertama kali, sampai nanti mungkin bagi teman-teman yang masih awam juga, belum paham tentang dunia retail atau minimarket, kita juga mengadakan jasa untuk pendampingan juga sama pengelolaan. Jadi nanti teman-teman tinggal jalan. Sekian dari kita teman-teman, semoga bermanfaat, dan kedepannya semoga channel kami lebih disukai dan insya Allah bisa membantu untuk teman-teman yang akan memulai usaha retail ataupun yang sudah memiliki usaha retail tapi masih terkonsep tradisional, mau di-upgrade ke modern, insya Allah bisa kita support. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.